Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nuraili, mahasiswi dari PGSD FK Puhamka. Kali ini saya akan membahas tentang moral dan penyimpangan perilaku. Apa yang teman-teman ketahui tentang moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, yang berarti adat kebiasaan. Moral sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan wajar, sehingga dapat dikatakan bahwa moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Lalu, apa yang kalian ketahui tentang perilaku menyimpang? Adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri, antara lain seperti berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati secara langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku menyimpang merupakan perilaku yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan atau norma-norma yang berlaku. Lalu, apa yang teman-teman ketahui? Apa saja sih bentuk-bentuk perilaku menyimpang? Bentuk-bentuk perilaku menyimpang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penyimpangan berdasarkan tahapan. Yang kedua ada penyimpangan berdasarkan pelaku. Penyimpangan berdasarkan tahapan dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Dan penyimpangan berdasarkan pelaku dibagi menjadi dua juga. Yang pertama, penyimpangan individu, dan yang kedua, penyimpangan kelompok. Apa sih penyimpangan primer itu? Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang bersifat sementara dan hanya menguasai sebagian kecil kehidupan seseorang. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan, mencontek ketika ujian, dan juga melakukan pelanggaran lalu lintas. Apa sih penyimpangan sekunder itu? Penyimpangan sekunder adalah perbuatan yang dilakukan secara khas dengan memperlihatkan perilaku menyimpang. Akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan sekunder juga cukup parah, serta dapat mengganggu orang lain. Contohnya seperti mencuri, melakukan pembulian atau penindasan, dan melakukan pembunuhan. Penyimpangan berdasarkan pelaku. Apa yang dimaksud dengan penyimpangan individu? Penyimpangan individu adalah penyimpangan yang dilakukan oleh seorang individu dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, seseorang bertindak sendiri tanpa rencana melakukan suatu kejahatan, seperti mencuri, menodong, dan memeras. Selanjutnya, apa itu penyimpangan kelompok? Penyimpangan kelompok adalah penyimpangan yang dilakukan secara berkelompok dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat yang berlaku. Pada umumnya, penyimpangan kelompok terjadi dalam sub kebudayaan yang menyimpang yang ada dalam masyarakat. Contohnya seperti geng motor, mafia, dan lain sebagainya. Lalu, apa saja yang teman-teman ketahui faktor-faktor penyebab seseorang melakukan perilaku menyimpang? Yang pertama ada
dari dalam atau intrinsik. Yang pertama ada intelijensi. Setiap orang mempunyai intelijensi yang berbeda-beda. Perbedaan intelijensi ini berpengaruh dalam daya serap terhadap norma-norma dan nilai-nilai sosial. Yang kedua ada jenis kelamin. Perilaku menyimpang dapat juga diakibatkan karena perbedaan jenis kelamin. Contohnya, anak laki-laki biasanya cenderung sok berkuasa dan menganggap lemah pada anak perempuan. Yang ketiga ada usia. Usia mempengaruhi pembentukan sikap dan pola tingkah laku seseorang. Semakin bertambahnya umur, diharapkan seseorang bertambah pula kedewasaannya. Namun, kadang yang sering kita jumpai penyimpangan yang dilakukan lebih banyak pada orang yang sudah berusia. Selanjutnya ada kedudukan dalam keluarga. Dalam keluarga yang terdiri atas beberapa anak, seringkali anak pertama merasa dirinya paling berkuasa dibandingkan dengan anak kedua ataupun anak ketiga. Anak bungsu mempunyai sifat ingin dimanjakan oleh kakak-kakaknya maupun orang tuanya. Jadi, susunan atau urutan kelahiran kadang akan menimbulkan pola tingkah laku dan peranan dari fungsi dalam keluarga. Faktor dari luar atau extrinsic. Yang pertama ada peran keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan sosial. Sangat besar peranannya dalam membentuk pertahanan seseorang terhadap serangan penyakit sosial sejak dini. Seringkali orang tua hanya cenderung memikirkan kebutuhan lahiriah anaknya dengan bekerja keras tanpa mempedulikan bagaimana anak-anaknya tumbuh dan berkembang. Alasan tersebut tidak salah, namun kurang tepat, karena kebutuhan bukan hanya materi saja, tetapi juga non-materi. Kebutuhan non-materi yang diperlukan anak, seperti kasih sayang, menjadi teman sekaligus sandaran anak untuk menumpahkan perasaannya. Yang kedua ada peran masyarakat. Pertumbuhan dan perkembangan kehidupan anak dari lingkungan keluarga akhirnya berkembang ke dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Ketidakmampuan keluarga mempengaruhi kebutuhan rohaniah anak, mengakibatkan anak mencari kebutuhan tersebut keluar rumah. Yang ketiga ada pergaulan. Pola tingkah laku seorang anak tidak bisa terlepas dari pola tingkah laku anak-anak yang lainnya. Anak-anak yang lain menjadi teman sepergaulannya seringkali mempengaruhi kepribadian seorang anak. Dan yang terakhir ada media massa. Berbagai tayangan di televisi tentang tindak kekerasan, film-film yang berbau pornografi, sinetron yang berisi kehidupan bebas dapat mempengaruhi perkembangan perilaku individu. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan. Semoga bermanfaat.